bersama untuk Indonesia, keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia, rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Selamat malam. Selamat malam, Bu Agnes. Saya lagi Ada mikir. berita apa yang mau diangkat dalam redaksi kita kali ini? Saya enggak berani ngomong apa-apa, Loh, Bu. kok nggak berani ngomong apa-apa? Ngomong titik salah, ngomong titik salah. Harus berani berbicara, kan kita ini punya kebebasan demokrasi, kebebasan berbicara tuh dijamin oleh negara, Mas. Dijamin apa diangan-angan ini? Dijamin, boleh ngomong bebas. Apa yang membuat Mas Bagus ini takut? Aduh, Bu sekarang nulis dikit di sosmed ya, misalnya lo ya. Karena ada ketidakpuasan tertentu dari pelayanan tertentu ya, jadi bisa kena loh kita ini. Loh, padahal kan biasanya orang-orang nulis sosmed kritik, mengkritik itu kena berarti. Lah saya ini nggak tahu yang kena itu mengkritiknya, apa caranya mengkritik. Perasaan dulu ya, waktu tahun 90-an, belum ada sosmed itu. Dulu kan ada koran itu surat pembaca ya. Ya. Komplain apa, komplain. Ya, Tapi semua kok komplain masuk di situ, ditanggapi gitu kan. kayak santai aja waktu itu ya, terus ditanggapi dengan positif. Kok sekarang saya jadi takut ya? Ini aja Artinya ngomong takut loh saya. kritik bisa jadi berujung pidana begitu ya. Loh, pidana ya? Loh, pidana, karena kan ada undang-undang ITE-nya. Cuman Waduh. masalahnya ini bingung membedakan apakah memang ini kritik atau ini masuk dalam ranah undang-undang pidana. Lah, Kalau yang kemarin tuh. itu yang Mas Bagus yang mau diangkat di redaksi kan warga Surabaya nih yang mengkritik klinik kecantikan. Nah itu. Itu sampai ranah pidana, dilaporkan, sudah masuk persidangan, tinggal putusan. Waduh, padahal itu kan karena ketidakpuasan ya. Terus maksud saya begini, Bu Agnes. Kalau misalnya nih kita tidak puas dengan sesuatu, terus kita harus ngelapornya kemana atau kemana ya gitu loh. Bingung, lembaga konsumen atau apa gitu. Tempat bersuaranya di mana ya? Iya, betul. Tapi kita coba nanti kita bedah sebenarnya apakah memang ini kritik atau memang ini bagian dari kesengajaan untuk pencemaran nama baik gitu. Justru kan. itu yang akan kita lihat ya. Kita bahas sekarang. Oke. Mungkin kita undang dulu ya para narasumbernya. Silakan, Bu Agnes. Untuk bisa bergabung di ruang redaksi dari Hukum di Tengah kita. Saya undang terlebih dahulu kuasa hukum dari Stella Monica. Ada Pak Habibus Solihin, SH, Sarjana Hukum, silakan. Pak Habibus, selamat malam. Monggo, selamat malam. Silakan Pak. Terima kasih Pak Habibus sudah berkenan Monggo, hadir. Tentunya silakan. Pak Habibus ini bersama dengan korban kasus dari Undang-Undang ITE. Ada Ibu Stella Monica, kami persilakan. Silakan Mbak Stella. Silakan duduk. Kemudian juga ada Anindya Sabrina, Sekretaris Paku ITE, Paguyuban Korban Undang-Undang ITE. Monggo, silakan. Oh ada ya Pak Guyuban korban Ada, Undang-Undang ITE. ini saya juga baru tahu. Coba Keren, kita lihat di keren. kaosnya ini. Semua bisa Selamat malam, silakan. apa nih? Revisi total UU ITE, semua bisa kena. Semua Begitu bisa ya? kena. Kita juga sebenarnya mengundang nih Mas Bagus karena Ya. kan kalau kita bicara hukum itu kan harus imbang. Ada yang dilaporkan, ada yang melaporkan. Iya, biar Supaya ada kita informasi bisa yang dapat- berimbang ya. Ya, supaya berimbang. Cuman yang kami undang di sini ada Pak Kosasi, kuasa hukum klinik dari Alfiers Beauty. Sudah diundang tapi tidak hadir. Alfiers Beauty itu yang melaporkan Mbak Stella. Betul. Oke. Tapi nanti ada surat klarifikasinya, mungkin nanti kita bisa bacakan ya versi dari Oke, Mbak. kuasa hukum klinik. Mungkin ada video yang akan ditampilkan. Silakan, ada VT-nya. Setelah mengikuti sidang sejak April 2021, kini kasus Stella Monica, penggugah curhatan kondisi kulit setelah perawatan di salah satu klinik perawatan di Surabaya melalui akun Instagramnya, segera memasuki babak akhir.
Dalam sidang tuntutan, Stella Monica akhirnya dituntut setahun dan denda sebesar 10 juta rupiah oleh jaksa penuntut. Pihak kuasa hukum Stella Monica yaitu Habibus Solihin dalam pleidoinya terkait kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menyatakan kliennya sudah komplain berkali-kali di klinik kecantikan tersebut namun tidak mendapatkan respon baik. Seperti diberitakan, perkara ini muncul setelah Stella Monica dilaporkan oleh salah satu klinik kecantikan di Surabaya. Di akun Instagram pribadinya, Stella menggugah hasil percakapan antara dirinya dengan dokter kulit di klinik kecantikan tersebut. Dalam perkara ini, Stella dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Saat ini Stella Monica menunggu putusan dari majelis hakim yang akan dilakukan di bulan Desember ini. Kurang lebih itulah, dan masyarakat saya rasa juga sudah Ya. paham ya terkait dengan kasus ini, cukup viral juga dan cukup mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Ini gimana Mas Bagus, kita ke Mbak Stella dulu. Langsung berarti Mbak Stella dulu ya. Monggo Mbak Stella, apa yang mungkin dari mana bermula dan secara singkat kronologinya gimana? Ya, pokoknya permulaannya itu karena saya merasa tidak puas Ya. dengan krimnya dan juga dari respon dari dokter dan stafnya. Pada Ya. akhirnya ya saya pindah klinik, memutuskan setelah berkali-kali komplain itu, baik secara WhatsApp maupun dari telepon. Karena respon dari pihak klinik adalah selalu bilangnya kliniknya rame, dokternya juga banyak pasien, nanti akan di follow up. Tapi sampai saya tunggu 1 minggu, kemudian itu nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya ya saya sampai marah, ini kamu kok mempermainkan saya. Terus ya Gitu. mereka bilang, iya Ces, sebentar ya, kliniknya masih rame, kita masih nggak bisa pegang HP Sorry, admin." itu ditulis semua di Instagram. Enggak, jadi ketika Itu kejadiannya ya? Iya, ketika saya memutuskan untuk pindah itu, saya bertanya ke dokter yang baru, dokter kenapa sih wajah saya ini kok kayak monster ya? Saya tuh sampai nangis sih tiap hari kok gini, Oke. padahal saya udah bayar mahal tuh di klinik sana ya kan. Terus ya dokter cuma mengatakan seperti ini, kamu sepertinya ketergantungan krim kecantikan, Stella, krim racikan ya, saya nggak bisa ngomong ini merek apa ya gitu. Dan Oke. juga ya saya juga bertanya, kenapa ya kok bisa kayak gini juga, alasannya nih apa sih kok, karena kan saya bukan dokter tuh. Terus ya dokter mengatakan, ya ini kamu ini mukamu ini sudah berantakan lah pembuluh darahnya, Oke, udah melebar kemana-mana. mungkin tidak usah terlalu detail ya, Iya. seperti itu ya. Jadi Tapi artinya intinya itu komplain. disampaikan di sosmed Kak. Yang disampaikan di sosmed apa? Yang disampaikan sosmed itu adalah ketika dokter yang baru menanyakan keadaan wajah saya. Oke. Kok kamu gimana keadaannya Stella, mukamu apa udah mendingan atau gimana? Nah saya tuh kan kayak wow, ini kok dokter baik banget sih. Saya screenshot lah itu dan saya post di Instagram story. Dari situlah bermula bahwa teman-teman yang lain tuh bertanya, loh kamu pindah, kenapa Stella? Oke, Gitu. Oke. Tapi gini, Bu Agnes, ini kan nampaknya dari penasihat hukumnya sudah ingin mengklarifikasi Ya. juga ya. Tapi kita break dulu aja deh. Boleh, Biar tarik napas panjang dulu ya Pak ya. supaya clear Ya, dulu ya, ya, jadi oke. duduk masalahnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Oke, sebentar sebelum ke Pak Habibus, singkat aja dari Mbak Stella. Artinya sebelum mengunggah ke sosmed, itu Mbak Stella belum clear ya berarti ya dengan klinik ya. Artinya memang masih ada unek-unek sampai harus itu diunggah ke sosmed gitu. Iya betul. Dan itu semua diunggahnya di sosmed. Iya betul. Berapa lama jarak setelah diunggah ke sosmed sampai kemudian klinik protes? 3 bulan, karena saya kan terakhir di sana September 2019, postingan itu terjadi Desember 2019, itu. Jadi ya, dan postingan itu umurnya hanya 24 jam dari Instagram Story. Oke. Oh, di Instastory ya. Iya, Iya. di Instastory. Oke. Berarti Desember itu juga klinik sudah langsung mengajukan protes ya? Surat somasi jatuh ke tangan saya itu 11 Januari, itu Oh, sudah gitu. surat somasi kedua.
surat Jadi somasi. dari Instastory-nya itu ada yang capture Instastory-nya terus sampai ke Iya, pihak tuh. karena Oke. Instagram saya kan terkunci. Jadi inti yang disampaikan di Instastory apa? Intinya adalah keluhan saya dan teman-teman yang memang gagal di sana dan mengalami arogan dari pihaknya mereka juga. Oh, oke. Baik, Pak Habibus. Monggo menjelaskan juga secara singkat. Baik, ketika Mbak Stella sudah mendapatkan somasi baik ke satu yang kedua, jadi Mbak Stella di awal tahun itu melaporkan atau mengadukan kepada LBH Surabaya dan sudah didampingi oleh teman-teman Papua ITE dan juga kawan-kawan Safenet sebetulnya yang dari Jakarta. Nah, dari situlah kami coba berdiskusi panjang dengan Mbak Stella pada waktu itu dengan status sudah tersangka. Sudah tersangka Pada ya. waktu itu. Nah, dari situlah sebetulnya kami melihat apa sebetulnya yang kemudian diposting. Terus kemudian apa saja isi dari konten itu, gitu kan. Nah, ternyata ketika kami melihatnya bahwa ada hal yang menarik dalam suatu konten itu apa? Mbak Stella ini mengetek atau menyebut salah satu nama di situ bukan perorangan. Bukan perorangan Malah ya. hanya klinik yang kemudian Oke. itu bentuknya adalah perseroan terbatas atau perusahaan atau korporasi. Ya. Nah, maka dari itu kami coba mendalami apakah Stella ini kemudian betul sebagai konsumen yang ada di situ, ataukah Mbak Stella hanya sebatas menyampaikan atau berpendapat bahwa si klinik A ini tidak baik misalkan. Ya. Artinya kami di LBH Surabaya coba mendalami apakah kemudian kalau misalkan Mbak Stella ini bukan konsumen, maka kemudian tidak berhak gitu kan untuk menilai Ya. atau mencampuri dapurnya seseorang lah kira-kira kan begitu. Ya. Namun kemudian Mbak Stella menunjukkan pada waktu itu bahwa ada rekam medik dan juga beberapa obat-obatan yang pernah dia pakai atau krem-krem yang dia pakai gitu kan. Bentar melalui Pak fotonya Habibus, Mbak kita Stella. kembali dulu yang tadi itu berarti tidak menyebutkan nama. Nggak menyebutkan nama perorangan. Artinya secara hukum seperti apa nih? Sudut Jadi pandang? kalau Nyebutnya saya nyebut nama melihat klinik berarti ya? Nama klinik, bukan nama pribadi ya? Iya, jadi dalam pasal 27 ayat 3 itu sebetulnya kan harusnya perorangan yang diserang. 27 ayat 3 Undang-Undang 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 ITE. ITE. Jadi kami melihatnya bahwa ketika surat yang disampaikan Stella kepada kami bahwa dia statusnya tersangka dikenakan dengan Undang-Undang ITE 27 ayat 3 kan Oke. begitu. Nah, kami coba melihat bahwa undang-undang ini apakah pasal 27 ayat 3 itu bisa sebetulnya korbannya adalah korporasi. Ya. Nah, ketika kami coba melihat di Google bahwa klinik ini ternyata perseroan terbatas, kira-kira begitu. Ya. Nah, maka dari itu kami berpendapat kepada Mbak Stella dengan beberapa cerita yang sudah disampaikan kepada LBH Surabaya dan kemudian kami diskusikan di internal beberapa tim advokasi juga dan dibuatkan legal opinion bahwa Mbak Stella pada saat itu sebetulnya menyampaikan pengalaman secara empiris. Pengalaman pribadinya ya? Iya, pengalaman pribadinya dan beberapa teman-temannya. Namun kemudian kita terkait dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini, kenapa pada saat pengaduan lah prosesnya Iya. di APH atau aparat penegak hukum, kenapa kok tidak bertanya panjang lebar terkait apa latar belakangnya Mbak Stella ini? Apakah kemudian dia tidak memiliki hak untuk menyampaikan hasil jasa atau hasil dia kan memakai jasanya di klinik tersebut kan begitu. Oke. Baik. Artinya begini, saya mau nanya nih sebetulnya, ini berarti yang dikenakan Undang-Undang ITE? Undang-undang ITE-nya. Bukan undang-undang pidana untuk pencemaran nama baik Iya, atau apa? pencemaran nama baik. Nah, Maksudnya menariknya undang-undang juga ITE ya? kan begini. Pasal 27 ayat 3 ini, kalau misalkan kemudian betul-betul disaring, ini kan sebetulnya banyak sekali korban-korban yang ada. Mungkin nanti teman-teman Papua ITE bisa menyampaikan beberapa data yang ada Ya. khusus di Jawa Timur Ya. kan begitu. Oke. Nah, dari situ sangat menarik kenapa kok APH pada waktu itu menerima pengaduan bahkan memproses sampai ke meja hijau kan begitu. Baik. Nah, ini yang kemudian kita perlu Oke, Pak. didiskusikan pada malam hari ini sebetulnya, Pak. Baik, Oke. Pak Habibus. Saya coba baca dulu surat pernyataan pemberitahuan sekaligus Ya, penjelasan singkat, dari monggo. Pak Kosasi, kuasa hukum klinik ya. Ini yang beliau berhalangan hadir tapi memberikan penjelasan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi. Ini sudah Seca- terpampang ya? Ya. Nah, ini mungkin juga terpampang. Jadi saya langsung baca di poin 1.
bahwa saudari Stella benar awalnya dari bulan Februari sampai September 2019 adalah pasien klinik klien kami, dan selama itu telah melakukan 2 konsultasi awal tidak berbayar maupun dilakukan perawatan wajah sebanyak 5 kali. Perawatan terakhir bulan September 2020 dalam keadaan baik dan tidak berjerawat, tidak pernah menyampaikan keluhan atau komplain. Kemudian berhenti melakukan perawatan dalam berbagai wawancara, mengaku telah berpindah pada klinik atau dokter lain. Tadi Mbak Stella juga sampaikan. Di poin 4, tanggal 29, boleh di stop dulu teman-teman. Tanpa adanya keluhan, saya coba baca di sini ya. Tanpa adanya keluhan atau komplain sebelumnya, saudari Stella dalam bentuk apapun juga tiba-tiba mendistribusikan atau mentransmisikan pesan yang tidak benar atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik yang dimaksud dapat diketahui atau diakses. Karenanya perbuatan ini masuk dalam perbuatan melawan hukum, mencemarkan nama baik klinik, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Kemudian poin berikutnya, apa yang diunggah oleh saudari Stella bukan merupakan keluhan atau kritik. Untuk mana perlu dibedakan antara kritik, keluhan, komplain dengan perbuatan pencemaran nama baik. Oke, ini adalah penjelasan kritik keluhan dalam melakukan analisa kebaikan. Baik. Dan pencemaran nama baik, pernyataan menyesatkan yang diketahui oleh pembuatnya sebagai keliru dan tidak benar, tapi sengaja mengunggah konten. Bahwa untuk mana melalui kuasa hukumnya telah berusaha menegur untuk minta maaf dan meluruskan, tapi tidak menolak, tidak ada niat baik dari saudari Stella untuk minta maaf secara tulus. Bahwa karenanya klinik dengan sangat terpaksa melaporkan di Polda Jatim, dan selama proses penyidikan berusaha untuk melakukan mediasi, tapi ditolak oleh saudari Stella dan minta agar perkara dilanjutkan. Terlebih lagi, Oke, ini bla 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 ya. Oke. Iya. Ini jurisprudensi. Kemudian yang poin nomor 9, kalau kuasa hukum sebenarnya telah berusaha memediasi permasalahan tanpa ada saling tuntutan hukum, tapi ditolak juga oleh saudari Stella melalui perwakilan maupun kuasa hukum dari Stella. Berdasarkan fakta-fakta, sangat paham perbuatannya, mengunggah pesan, membuat pemberitaan dengan tujuan merugikan nama baik. Selain hal di atas, klien kami sampai saat ini memberikan kesempatan untuk mediasi dengan meminta maaf kepada klinik secara terbuka dan dengan hati yang tulus. Ini dari Kuasa hukum klinik Love Yours ya. Oke. Sebelum ke Mbak Anin ya. Kita break dulu aja. Oke, baik. Ya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya kita, hukum di tengah kita. Baik, kita mau gali data dari teman-teman Paku ITE ya, Paguyuban Korban ITE. Tapi sebelumnya Mas Bagus, narasumber kita boleh sapa dulu. Satu narasumber lagi ya. yang baru bergabung di Zoom. Ada Profesor Henry Subiakto, ini selaku staf ahli dari Menkominfo. Selamat bergabung, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mbak Agnes dan Mas siapa tadi? Mas Bagus. Siapa aja, Pak? Terserah, Pak. Monggo. Nih, kalau boleh dibilang inilah pembuat dari Undang-Undang ITE, jadi nanti bisa lebih jelas yang membidani nih. Yang membidani. Tapi sebelum ke Prof, kita ke Mbak Anin dulu ya. Mbak Anin, boleh dibongkar ini korban-korban dari UU ITE sebenarnya gimana? Banyak, Mbak. Kalau datanya sendiri dari apa yang menjadi problemnya selama ini? Problemnya selama ini tafsirnya sangat karet ya. Jadi semua orang tuh bisa kena. Contohnya mungkin yang udah hadir malam ini ya Stella, konsumen ya. Bahkan kalau aku bilang dia tidak sedang mereview, dia sedang curhat nih, kayak aku misal curhat sama Mbak Agnes, aku screenshot, aku upload itu di IG personal aku. Nah, kayak gitu aja, iya bisa kena terus jadi tersangka. Ya itu kan cerminan bahwa pasal 27 ayat 3 khususnya itu bisa menjerat siapa saja gitu. Bahkan konsumen yang harusnya kan dia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nih, iya kan? Masih bisa kena, masih bisa dilibas dengan pasal itu. Misalnya. Jadi ini Paguyuban ini semacam komunitas begitu? Iya, kebetulan kita mendirikan Paguyuban Korban Undang-Undang ITE itu November 2018. Sorry, rata-rata berarti korban semua? Iya. Jadi korban semua? Semua yang menjadi pengurus dan anggota adalah korban Undang-Undang. Jumlahnya ada berapa? Kalau boleh tahu? Kalau yang aktif
aktif. Mungkin di grup itu ada sekitar 50 orang ya, Wow. 50-60 orang. 50 ya. Itu Tapi rata-rata datanya ratusan ya yang Oke, di kita. oke. sudah ada yang putusan atau mungkin masih berproses Ada yang sudah putusan, ada yang masih berproses, macam-macam Mbak Agnes. dan mayoritas memang putusannya adalah terbukti melanggar begitu Iya, atau iya. terbukti Ada yang sudah melanggar? dipidana juga. Iya, karena ini mereka paguyuban itu korban. Jadi Iya. artinya mereka merasa bahwa saya dirugikan nih. Dan gitu artinya ya. putusannya pun juga terbukti melanggar. Artinya kan Undang-Undang ITE ini ada salah tafsir begitu versi dari teman-teman paguyuban begitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita klarifikasi dulu ke Iya, Prof. ke Prof. Henry ya. Sebagai yang membidani Undang-Undang ITE ini banyak salah tafsir, bahkan sampai kita tahu Stella Monica ini juga sebagai korban dia mencoba mengkritik tapi ternyata justru jadi terdakwa di sini. Ya, memang Undang-Undang ITE itu dia banyak dimanfaatkan di berbagai daerah itu untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu di daerah. Dan itu yang sering terjadi. Makanya pemerintah, presiden minta kepada Menko Polhukam untuk membuat tafsir, katakanlah kesepakatan antara para penegak hukum. Dan itu yang dibuat. Yang dibuat dengan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang sekarang sudah diberlakukan, dan itu menjadi semacam kesepakatan antara kepolisian, kejaksaan, dan juga Menkominfo yang punya PPNS. Sehingga kalau saya belum tahu apakah teman-teman sudah baca atau belum apa itu pedoman itu. Kalau dalam pedoman itu jelas bahwa yang namanya pendapat tidak bisa dihukum, tidak bisa dipidana. Kemudian orang yang dia punya hak karena dia adalah korban seperti Prita Mulyasari ya. Ya, awalnya tidak itu. bisa dihukum gitu Ya. ya, karena dia komplain karena sebagai korban. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya pasal 27 ayat 3 tidak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik kalau objeknya itu bukan seseorang, bukan pribadi, tetapi institusi, klinik, rumah sakit, sekolahan, pemerintah, atau yang disebut sebagai person itu tidak bisa menjadi objek yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi clear sekali gitu ya. Kalau masih ada kasus-kasus seperti itu, berarti memang sekali lagi di Indonesia memang seringkali ada hukum yang sudah jelas pun diinterpretasi bisa berbeda-beda. Makanya sekarang kita buat bahwa ini adalah kesepakatan Kapolri, Jaksa Agung. Kalau di bawahnya ada yang menginterpretasi secara beda dengan atasan tertingginya, yaitu Jaksa Agung, Kapolri, berarti itu mereka melakukan disloyalitas gitu ya, tidak loyal kepada pimpinannya. Oke, sorry Karena Prof. ini kesepakatan gitu. Tapi sorry Prof, ini kan kalau kita mengacu pada kasusnya Stella, ini yang mengajukan adalah bukan perseorangan, tapi perusahaan begitu, yang kalau dari penjelasan Prof ini sebenarnya tidak masuk dalam 27 ayat 3, tapi ketika itu dikenakan bahkan sebentar lagi putusan, apakah boleh dibilang ini cacat hukumkah atau bagaimana Prof? Ya itu sebenarnya harusnya ya yang terlibat sebagai aparat penegak hukum kemudian mengikuti kejaksaan, mengikuti aturan yang sudah dibuat sebagai kesepakatan antara Jaksa Agung dengan Kapolri, karena ini menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE ini selalu berkali-kali sudah diuji di Mahkamah Konstitusi bahwa pengertiannya seperti yang ada dalam pedoman itu. Pengertian ITE itu seperti pedoman itu sejak dia dilahirkan, sejak dia direvisi pada tanggal November 2016, itu pengertian pasal 27 ayat 3 itu clear sejak 2016. Kalau sebelum 2016 memang agak longgar karena pengertiannya waktu itu belum ada penjelasannya begitu ya. Nah, ini sudah ada, dan ketika undang-undang itu di judicial review berkali-kali juga Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah tertinggi yang mengadili persoalan materi undang-undang juga sudah mengatakan nggak ada masalah, karena artinya seperti yang disampaikan tadi, yang namanya pencemaran nama baik itu harus mengacu pada 310, yaitu menuduhkan sesuatu hal pada seseorang kontennya itu. Nah, kalau nggak ada tuduhan pada seseorang, tapi kepada klinik misalnya, itu bukan pencemaran nama baik. Ini kalau seperti yang saya dengar sekilas ya, itu persoalan perdata.
Kalau misalnya enggak, itu perdata. Jadi kalau merasa kliniknya dirugikan, Tuntutannya coba perdata. apa itu dilakukan yang namanya gugatan Gugatan ya. perdata. Oke. Bukan pidana, karena Baik, pasalnya baik, Prof. clear gitu loh. Baik, Prof. Oke. Udah Teman-teman clear ya? sudah baca ya pedoman? Sudah Tadi, dong. Itu Sudah. gimana? Menurut kalian sudah clear kah dari pedoman itu atau gimana? Kalau saya baca dari SKB memang betul kata profesor bahwa klinik atau PT ya itu tidak bisa melaporkan atas pencemaran nama baik, dan itu juga sudah dijelaskan oleh LBH dalam persidangannya. Tapi pada nyatanya tetap dikenakan. Jadi sebenarnya kalau dari kami teman-teman Paku ITE ya solusinya bukan membuat SKB, tapi revisi total Undang-Undang ITE dan seluruh pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet. Atau paling tidak menurut Ini orang Profesor yang itu. nggak tahu proses hukum anak ini. Yang namanya membuat undang-undang itu tidak semudah bikin SKB. Nah, Anda tahu nggak KUHP itu berapa puluh tahun nggak selesai-selesai. Iya, mulai zaman Belanda ya. ITE juga Pak Presiden sudah mengatakan ayo kita buat, tapi juga proses hukumnya itu, proses politiknya tidak mudah. Baik, Nah, baik, Prof. sebelum itu jadi maka untuk supaya tidak ada kekosongan dalam artian pemahaman yang masih tadi di daerah implementasinya macam-macam itu perlu yang namanya pedoman ini untuk supaya kalau ada kasus ya kita tunjukkan pedomannya. Baik, Prof. Dan pedoman ini bisa berlaku surut. Baik, baik. Berlaku surut. Kenapa berlaku surut? Karena ini persoalan pemahaman. Baik. Pemahaman Terima terhadap kasih. undang-undang, bukan peraturan. Kalau peraturan tidak bisa berlaku surut. Siap, tapi Prof. Ini kita pemahaman garis bawahi terhadap berlaku undang-undang surutnya itu berarti ya? Ya, berlaku sengaja surut. berlaku surut. Baik, terima kasih Prof. Untuk sementara kita break dulu ya, karena Nanti ini teman-teman mahasiswa juga ada semakin yang mau kaya bertanya kita juga ya. ngobrol. Monggo. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah, hukum di tengah kita. Oke, sebelum dilanjutkan lagi sama para narasumber, mungkin teman-teman mahasiswa juga ada Silakan. yang Kita sudah bertanya kedatangan atau menyampaikan tamu unek-unek. Silakan. malam ini dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kalau ada tanggapan, pertanyaan atau apapun silakan. Boleh disampaikan secara singkat. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Anindya. Kalau misalnya teman-teman dari Paku ITE kan berpendapat bahwa RUU ITE ini harus direvisi secara total. Nah, mungkin Mbak Anindya bisa menjelaskan sedikit pasal-pasal mana saja yang menurut teman-teman Paku ITE perlu untuk direvisi, atau mungkin teman-teman Paku ITE berpendapat bahwa RUU undang-undang ini harus dicabut secara total. Mungkin seperti itu saja dari saya pertanyaannya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ada Baik. lagi? Satu lagi? Lanjut, ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya kepada Mbak Stella sebagai masyarakat ya. Khususnya saya ingin bertanya perspektif Mbak Stella sebagai masyarakat yang kini menghadapi persoalan hukum. Bagaimana Mbak Stella melihat hukum di Indonesia saat ini? Kalau kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini, yaitu hukum di antara kita. Hukum itu lahir dari kebiasaan, dari kaidah, dari norma-norma yang memang diamini oleh masyarakat secara bersama, akhirnya ditetapkanlah hal tersebut sebagai hukum. Lalu ternyata hukum sebagai darah yang mengalir di tubuh setiap masyarakat di Indonesia itu malah menyumbat kita, malah membuat masyarakat itu bukannya malah diberikan keadilan lewat adanya hukum, malah menjadi sebuah penghambat bagi kemajuan keadilan di Indonesia. Nah, Mbak sebagai masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, bagaimana melihat hukum di Indonesia saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Filosofis sekali ini pertanyaannya. Iya, Oke. iya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, mungkin Pak Habibus mungkin bisa menjelaskan dulu, karena tadi pedoman sebenarnya sudah ada, harusnya kan ini tidak bisa masuk sampai dengan putusan seperti ini. Baik, kami akan menyampaikan mulai dari awal persidangan bahwa persidangan itu Mbak Stella itu didakwa dengan pasal 27 ayat 3, dicontoh pasal 45. Artinya ketika melihat dari pasal 27 ayat 3 itu kita bisa sama-sama mengetahui bahwa itu pencemaran nama baik. Oke. Nah, dalam proses persidangan kami eksepsi, kami sampaikan bahwa dalam pembuatan dakwaan itu jaksa tidak mengacu terhadap pasal 310 311. Ya. Kenapa dengan demikian? Karena yang memiliki perasaan, yang memiliki kehormatan itu adalah manusia, kan begitu? Ya. Bukan korporasi. Itu yang kami sampaikan salah satunya. Terus yang kedua, pada saat putusan sela, majelis hakim menyampaikan bahwa ini adalah masuk pokok perkara. Nah, itu salah satu pendapatnya. Namun yang kami juga sampaikan yang paling menarik ini adalah kan begini, tentang masalah legal standing.
Di mana legal standing yang melaporkan satu memang mengatasnamakan klinik. Terus yang kedua, kami mendapatkan data dari Menkumham terkait dengan data dari klinik tersebut bahwa yang memberikan kuasa kepada salah satu dokter yang melaporkan atau mengadukan itu ternyata ketika dilihat dalam strukturnya ternyata dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan jabatan di situ. Dia hanya pemegang saham mayoritas, kira-kira bukan begitu. Pengurus ya? Bukan Jadi, pengurus perusahaan ya? Jadi dia itu bukan masuk dalam struktur yang terbaru, Ya. gitu. Itu kira-kira itu yang paling menarik. Kami juga sampaikan pada saat eksepsi pada waktu itu ya, hakim berpendapat juga masuk pokok perkara. Itu yang pada waktu itu. Terus kemudian ada beberapa fakta dalam persidangan pada waktu itu bahwa yang memberikan kuasa pada waktu itu kepada salah satu dokter yang melaporkan itu memang diakui dalam persidangan. Dan juga terkait dengan data yang kami sampaikan, bukti-bukti dalam persidangan mengenai masalah data klinik tersebut, ya dia akuin bahwa memang betul saya adalah yang memiliki saham mayoritas, namun kemudian dia juga memberikan kuasa kepada dokter, salah satu dokter gitu kan. Nah lalu kemudian hal yang paling menarik pada saat tuntutan. Nah di saat tuntutan itu kami membaca konstruksi hukum. Mulai dari dakwaan bahwa Mbak Stella ini dianggap sebagai mantan konsumen. Nah, kemudian juga Mbak Stella itu tidak dianggap juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan apa yang kemudian dia keluhkan, kan begitu. Baik. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik dalam persidangan. Terus yang ketiga, konstruksi hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada waktu itu, dia menyamakan antara pencemaran nama baik dengan ujaran kebencian. Itu dalam tuntutannya dan juga penyebaran berita bohong atau hoax. Atau jadi, gini Pak, mohon maaf Pak Habibus, tadi kan ada pertanyaan dari mahasiswa yang cukup menarik ya. Ini langsung ditujukan ke Mbak Stella. Betul. Artinya mungkin bisa Mbak Stella menjelaskan apa yang dirasakan, seperti yang tadi pertanyaannya ya agak filosofis sih ya. Gimana rasanya menghadapi hukum di tengah kita? Ini jujur ya dari saya. Menurut saya hukum yang berlaku di negara kita ini sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena dilihat aja dari berita-berita belakangan banyak sekali loh yang kena UU ITE pasal 2723 terutama pencemaran nama baik. Dan itu biasanya ya maaf kita rakyat jelata yang biasanya dikenakan oleh pasal itu. Jadi saya pun kayak sekarang ini mau berpendapat juga agak-agak takut. Padahal kenyataan seperti itu. Kenapa sih kok mencari keadilan di negara kita susah banget ya? Padahal kan ada tuh di Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya tidak. Malah hukum itu malah mendukung yang merasa punya kekuasaan, merasa punya power, itu yang malah pro ke sana. Ada apa? Saya merasa seperti itu sih. Mungkin kita ke Prof. Hendri ya? Boleh. Prof. Hendri, bagaimana tanggapannya Prof? Monggo Prof. Sorry, ke mute masih tuntutan, Monggo. Ya, ketika Undang-Undang ITE itu ditafsirkan dan diimplementasikan secara salah, akhirnya yang terjadi opini-opini seperti ini. Makanya kenapa kemudian dibuat pedoman itu kan supaya mereka di lapangan, di daerah-daerah itu mau membaca pedoman itu. Pedoman itu adalah kesepakatan antara Jaksa Agung. Sekali lagi, jaksa di Jawa Timur, jaksa dimanapun harus ikutin. Harus ikut begitu ya Prof ya? Berarti ya Prof? Harus mengikuti Jaksa Agungnya ya? Iya, mereka berarti tidak mengikuti Tapi gini, Prof. bosnya tertinggi Jaksa Agung. Mohon maaf, Prof. Tapi gini, kalau seandainya ternyata katakanlah untuk kasus Stella begitu ya, putusannya nanti ternyata dia diputus bersalah begitu ya. Artinya kan ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan pedoman yang dibuat. Nah, ini kan pedoman ini kemudian tidak memiliki sanksi terhadap aparat penegak hukum yang salah mentafsirkan undang-undang itu. Loh, kalau ini ya teman-teman di Jawa Timur atau di JTV, sampaikan siapa nama jaksanya. Sampaikan, itu yang perlu ditelusuri. Siapa polisinya yang membuat, supaya mereka tahu bahwa mereka ternyata tidak mengikuti petunjuk dari pimpinan tertingginya. Disampaikan kemana Prof ya? Sampaikan di media, tulis di media, sampaikan di sini, panggil di sini. Kalau nggak dipanggil di sini gimana? Tapi kita nggak kena undang-undang ITE ya, kalau kita menyampaikan ya? Enggak lah.
Oke. Tidak, ini Saya juga jadi persoalan takut ini. Saya juga persoalan nama takut loh baik ini. Indonesia. Karena nama baik Indonesia kadangkala gara-gara pemahaman yang salah itu terjadi yang namanya tadi bahwa pembungkaman padahal tidak ada. Ini kalau saya berpendapat seperti ini juga nggak ada masalah kok. Baik, Prof. Tapi gini, Prof, Jadi, seandainya balik lagi kebebasan berpendapat itu berbeda dengan yang namanya menghina, mencaci maki, misalnya mencaci maki bisa jadi tidak kena undang-undang ITE, tapi bisa dikenakan yang namanya perdata tadi karena merugikan. Baik, Prof, ini kalau seandainya masuk dalam putusan, artinya itu kan menjadi sebuah jurisprudensi untuk Iya. kasus-kasus berikutnya. Ini kan kemudian menjadi bias, seandainya ada kasus-kasus serupa, ternyata kasus berikutnya justru mengambil contoh jurisprudensi dari Mbak Stella, bukan mengambil contoh Indonesia dari tidak pedoman. menganut jurisprudensi, Mbak. Jurisprudensi itu hanya sebagai referensi, tapi bukan sebagai sumber hukum di dalam Indonesia. Oke. Jadi begitu. So, jurisprudensinya macam-macam, yang lepas juga banyak. Kalau jurisprudensinya mengikuti Pengadilan Negeri Bantul, siapa Irvani sampai ke Mahkamah Agung, itu dilepas. Berarti harus ada sosialisasi dong, Prof ya, mengenai SKB-nya kepada aparat-aparat yang di bawah. Ya itu yang sekarang sedang dilakukan. Tadi pagi saya juga bicara di hadapan jaksa-jaksa seluruh Indonesia yang ikut dalam pelatihan tadi pagi di Jakarta. Pakai online juga sih. Tapi itu memang membutuhkan kerjasama, termasuk media juga harus menyampaikan. Bukan malah tuntutannya adalah revisi. Revisi ini sudah dilakukan, sudah diproses sekarang. Tinggal Presiden nunggu kirim surat kepada DPR. DPR-nya sekarang baru reses. Oh, revisi sudah dilakukan ya, Prof ya? Sudah diproses. Oke, sudah diproses. Dilakukan tahun 2016. Sekarang diproses yang kedua. Oke, Dan sedang proses menuju kepada surat namanya Surpres, surat Presiden kepada DPR. Tapi DPR-nya kan sekarang baru reses. Siap, Prof. Nunggu reses. Sebentar, Prof. Sebentar. Ini kalau mungkin nggak ada pedoman, mau pakai apa? Baik. Ya, oke, Prof. Terima kasih, Prof. Sebentar, mungkin sebelum rehat, saya ke Mbak Anin secara singkat. Tadi ada pertanyaan RUU yang diharapkan pasal yang mau direvisi, emang apa kalau total secara urgennya? Kalau yang di teman-teman sih banyak ya, ada beberapa pasal sih. Cuman kalau yang paling kita soroti sih pasal 27 ayat 3, 27 ayat 1, pasal 28. Itu salah satunya ya dari sekian banyak pasal yang dianggap bermasalah. Kan kalau dari awal munculnya undang-undang itu sebenarnya kan 27 ayat 3 sudah direvisi dengan penjelasan yang lebih baru. Revisi 2016 maksudnya. 2016 itu cuman direvisi masa hukumannya. Jadi dulu sebelum 2016 kalau misalnya orang itu jerat menggunakan pasal 27 ayat 3 itu bisa langsung ditahan, Mbak Agnes. Oh iya, sekarang 2016 itu kan direvisi masa hukumannya saja, tapi tidak menghilangkan pasal tersebut. Tidak menghilangkan pasal. Dengan adanya pedoman juga tidak terlalu kuat berarti. Ya kenyataannya seperti itu di lapangan. Saya mungkin agak tertarik juga dengan aktivis PAKU gitu ya. PAKU kan namanya ya. Itu berarti rata-rata yang join di situ itu aktivis sosmed semua. Oh enggak juga, macam-macam. Ada jurnalis, ada dosen, hati-hati loh, ada jurnalis. guru. Jurnalis bisa juga jurnalis bisa kena. Media, iya banyak. Jurnalis banyak yang kena. Oleh Risenta. Bisa berhenti sekarang nggak ya? Gitu. Jurnalis bisa kena loh. Bisa Mas, bisa. Provisi juga ada. Jadi beberapa waktu lalu LBH Surabaya juga mendapatkan informasi di daerah Sidoarjo bahwa salah satu lawyer juga dikenakan dengan undang-undang ITE. Aduh, lawyer juga? Ya, jadi teman-teman lawyer ini sempat menyampaikan terkait dengan masalah putusan di salah satu media sosial. Jadi itu juga dikenakan dan kemudian diproses di persidangan, pelapornya adalah salah satu KPN, lalu kemudian dia juga diadili di PN tersebut gitu loh. Jadi artinya kalau misalkan kemudian kita melihat bahwa undang-undang ITE ini kemudian direvisi dengan tidak serius, maka kemudian rekomendasi kami dari teman-teman semuanya, YLBH se-Indonesia bahkan dengan beberapa kawan-kawan yang lain, bukan direvisi tapi dicabut semuanya. Oh, dicabut Jadi semuanya. tidak ada lagi istilahnya undang-undang ITE ini yang kemudian disalahgunakan begitu kan, artinya mengganggu ruang-ruang demokrasi. Berarti kalau dicabut semua berarti nggak ada undang-undang yang mengatur tentang ITE lagi. Jadi undang-undang ITE ini kan sebetulnya semangatnya untuk mengatur atau memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik sebetulnya semangatnya. Intinya awalnya semangatnya itu ya? Ya semangatnya kan itu, bukan kemudian semangatnya untuk menggepuk seorang kan gitu kira-kira.
Maka dari itu tafsir mungkin dari dulu kita berdebat, bahkan ahli-ahli berdebat siapa sih sebetulnya pendapat yang mau dipakai kan begitu. Oke, baik. Namun hari ini ketika ada SKB yang kemudian disampaikan Prof. Henry sangat menarik sebetulnya. Masalahnya hari ini seperti APH tidak memiliki pemahaman seperti Prof. Henry kan gitu. Oke. Itu yang kemudian jadi problem ke depannya. Baik, terima kasih Pak Habibus. Pemahaman. Kita break Kita dulu. lihat dulu ya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Baik, waktunya nggak banyak, meskipun sebenarnya banyak yang mau didiskusikan gitu ya, Mas Bagus. Sebelum ke para narasumber di studio, kembali ke Prof. Henry secara singkat, Prof. Prof. Henry, mungkin ada apa ya istilahnya solusi secara singkat, karena kita nggak mungkin mendatangkan Prof. Henry sebagai saksi ahli di setiap sidang untuk menjelaskan begitu. Masa Apa keliling. solusi secara singkatnya supaya tidak lagi terjadi kasus-kasus seperti ini? Ya, tidak harus saya sebagai saksi ahli, tapi saksi ahlinya siapa yang berbeda dengan pedoman itu juga perlu diungkap. Karena banyak sekali orang merasa tahu, tetapi kenyataannya ya seperti yang terjadi, banyak mereka ternyata tidak paham. Begitu pula dari kejaksaan, kepolisian, siapa yang tetap indisipliner, tidak mau mengikuti keputusan, kesepakatan dari tertinggi, dari polisi tertinggi yaitu Kapolri. Dan itu tanda tangan tuh Kapolrinya, Jaksa Agungnya tanda tangan. Jadi kalau mereka tidak mengikuti petunjuk yang dibuat oleh pimpinan tertinggi, berarti mereka indisipliner. Prof, kalau sorry. indisipliner, sanksinya nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik jabatan. Sorry Prof, secara singkat mungkin ada tanggapan terkait dengan cabut semua terkait dengan Undang-Undang ITE. Oh, kalau itu ngawur itu. Kalau itu coba sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu harus kita hormati. Dan kalau memang menganggap bahwa pasal-pasal itu bermasalah kan bisa masuk kepada Mahkamah Konstitusi, dan berkali-kali selalu Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan seperti itu. Kenapa? Karena memang ada filosofi tertentu tentang pentingnya Undang-Undang ITE. Baik, Prof. Terima kasih. Terima Gitu. kasih Prof. Henry sudah bergabung di acara kita pada sore ini ya. Kita ke Stella nih. Pada akhirnya seperti apa nih Stella? Nantinya kebayangnya seperti apa atau harapannya seperti apa deh? Kalau harapan sih maunya ya hakim putus saya bebas sih dari jerat pidana apapun. Iya. Itu terus yang berikutnya ya menurut saya sini pendapat saya secara pribadi, karena saya kan konsumen, khususnya konsumen sebuah klinik kecantikan. Ini berlaku untuk semua perusahaan jasa ya. Tolong kalau misalnya ada konsumen yang memang mengkritik ketidakpuasan, itu didengarkan, dirangkul. Bukan kalian mengancam dengan somasi tidak mempan karena terlalu aneh-aneh ya, maaf saya katakan seperti itu. Kalian mengancam ke ranah pidana, bahkan merenggut masa depan saya. Dan ini juga berlaku untuk semua konsumen yang lain. Baik. Jadi tolong bagi kalian yang merasa punya power yang berlebih, tolong jangan menindas konsumen atau menindas orang-orang yang di bawah kalian. Itu aja sih dari saya. Oke, tegas, padat, dan jelas ya. Tapi ini waktunya tidak nututi untuk yang teman-teman dari PAKU ataupun dari penasihat hukum, tapi pada intinya sudah terwakili oleh pernyataan Stella ya. Dan kita harapkan memang putusan bulan ini ya, Tanggal 14. tanggal 14, Desember. 13 atau 14 ya, mengutip saksi ahli yang didatangkan waktu di pengadilan, Prof. Sofian begitu ya, kalau memang berani ya harus diputus bebas karena SKB-nya seperti itu. Dan yang jelas sudah ada SKB disepakati oleh Dari seluruh aparat penegak hukum kan, Kapolri, Kominfo, Kejaksaan. Kapolri, dan Jaksa Agung, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah, mungkin bisa dilihat ya di SKB-nya seperti Ya, apa. monggo nanti Terima bisa kasih teman-teman dari Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum, terima kasih sudah datang. Terima kasih buat para narasumber semuanya, Prof. Henry, terima kasih. Prof. Sekali Henry lagi kita juga. berharap semoga putusannya sesuai dengan harapan bersama, Amin. begitu Doa kita sesuai dengan bersama ya. pedoman. Kita ketemu di lain kesempatan. Matur nuwun semuanya. Terima kasih.
cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus di jalan, robohkan setan yang berdiri menyangka. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh,